Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita masuk dalam minggu ke-6 sesudah Paskah. Pagi ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dwi Wijayanto, Gembala Sidang dari GKO Tangerang. Gembala Sidang kita Ibu Pendeta Iren melayani di GKO Ranca Ekek. Mohon perhatiannya bagi Bapak Ibu Jemaat sekalian untuk sama-sama menjaga ketertiban kita selama ibadah berlangsung. Bagi yang membawa putra-putrinya mohon untuk bisa dijaga dan juga untuk handphone dalam kondisi silent. Bapak Ibu yang dikasihi oleh jemaat, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan tema keluarga Kristen mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kita bersaat teduh. Teduhkanlah hatimu, tenangkanlah pikiranmu dan arahkan dirimu bagi Allah yang perkasa. Tak kalah engkau memasuki hadiratnya yang kudus. Jemaat bersaat teduh. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari NKB 1 bait pertama dan kedua. Hai Kristen, nyanyilah. Amin.
Marilah saudara sekalian, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan segala kerendahan hati, kita mengaku bersama-sama akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, perbuatan, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham, kepudaran pengharapan, pementingan diri, kami mengaku kepadamu. Kristus, kasihanilah kami. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia ini, ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Tuhan, kasihanilah kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskan kami dari dosa-dosa, dan baruilah hidup kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Amin.
menuliskannya pada hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku. Supaya oleh ilham-Mu yang kudus kami dapat mengetahui apa yang benar, dan oleh kekuatan-Mu kami juga dapat melaksanakannya menurut kehendak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan menyertai-Mu, diberkatinya Engkau. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Yohanes 14 ayat 23 sampai dengan 29. Yohanes 14 ayat 23 sampai 29. Ayat 23 saya, 24 saudara. Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama
bersama-sama dengan Dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama kamu. Namun penolong, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan aku memberi kepadamu tidak seperti dunia memberi. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Bersama Sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. demikianlah firman Tuhan, dimuliakan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memelihara dan melakukannya. Haleluya. Tema yang diberi oleh Sinode adalah andalkan Tuhan dalam hidup ini. Shalom. Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicara soal mengandalkan Tuhan, mungkin ya, mungkin Tuhan sedih. Kok sedih Pak Pendeta? Karena ternyata banyak orang yang gak mengandalkan Tuhan di jalan hidup ini ya. Banyak yang mengandalkan pikirannya saja, kepandaiannya, relasinya, jabatannya, keuangannya. Tuhan kurang diandalkan. Walaupun ada orang yang sangat mengandalkan Tuhan. Nah, kalau bicara sangat mengandalkan Tuhan, walaupun cuma sedikit, Tuhan bersukacita. Ya. Saya percaya betul. Banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih, sedikit yang terseleksi, sedikit yang mau berjuang untuk kerajaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenapa orang tidak mengandalkan Tuhan? Kalau saya pikir-pikir ya karena mereka kurang kenal Tuhan. Kalau orang mengenal Tuhan, tahu kasih kuasanya, tahu kebaikannya, tahu hatinya, tahu kasihnya, tahu kesetiaannya, pasti diandalkan. Dia tidak bimbang karena Allah yang kita sembah, Bapa, Yesus dan Roh Kudus, tidak pernah gagal, tidak pernah mengecewakan, tidak membuat kita jadi menangis, tapi justru membalikkan keadaan. Yang menangis jadi bersukacita, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya. Andalkan Tuhan, saudara. Saudara, padahal hidup ini manusia sangat terbatas, dan justru kita sangat dikepung dengan banyak masalah-masalah. Kita perlu penolong. Ya tadi, orang yang tidak mengandalkan Tuhan langsung kalau sulit dia pikir langsung temannya yang kaya siapa, saudaranya yang kaya siapa. Ya, langsung kontaknya di situ. Dia nggak berdoa, nggak menyembah Tuhan dulu. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan waktu di masalah diajak keluarganya, kita berdoa sama-sama. Kita minta campur tangan Tuhan. Walaupun pertolongannya juga mungkin datang dari manusia, tapi lebih dulu dia datang kepada Bapa, bukan kepada orang. Itu bedanya.
Kalau orang mengandalkan manusia, ya pertama ya orang dulu yang dicari. Bos saya mudah-mudahan bisa nolong, om saya mudah-mudahan bisa nolong, oh tetangga saya mungkin bisa nolong. Pikirannya langsung dunia, bukan yang rohani. Saudara-saudara, manusia punya masalah dalam pekerjaan, apalagi zaman sekarang. Orang nyari kerjaan susah, dapat pekerjaan gajinya nggak seberapa, dipotong ongkos, dipotong uang makan siang dan seterusnya, sisanya sedikit. Kadang-kadang anak-anak muda menangis, biaya kuliah begitu mahal, tapi waktu dia bekerja didapatinya dalam tanda kutip recehan. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan, seberapapun dia mengucap syukur, karena dia percaya perubahan pasti terjadi. Itu dia. Baik ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, masalah kesehatan. Sekarang banyak orang masuk rumah sakit, ditanya ini kenapa? Ini tipes ya, demam berdarah ya. Oh bukan, ini virus. Virus apa? Nggak tahu ya, baru mau diperiksa katanya gitu. Banyak macam-macam penyakit yang baru juga terjadi. Lepas dari COVID bukan berarti aman. Mengerikan. Apalagi kita lihat konteks yang lebih global lagi, peperangan. Timur Tengah udah begitu ramai, sekarang tambah India sama Pakistan. Kemarin saya dengar juga Cina menawarkan jet tempurnya buat Indonesia. Oh jangan-jangan nyerempet-nyerempet ke Indonesia. Mengerikan saudara. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita perlu penolong, dan roh penolong adalah Roh Kudus. Yesus katakan, aku memberikan penolong bagimu. Dia yang akan mengajar engkau tentang perkataan-perkataan yang pernah aku ajarkan. Jadi orang yang hidup dengan Roh Kudus di dalam dirinya, pasti setiap punya masalah dia selalu bertanya pada Tuhan. Dia berdoa minta petunjuk, dia berdoa minta jalan keluar dari Tuhan. Hatinya melekat kepada Tuhan. Dia bukan cari siapa-siapa, karena dia tahu Tuhan lebih besar dari siapa-siapa. Dia nggak perlu lari kepada manusia, walaupun Tuhan juga pakai manusia untuk menolong dia. Tapi yang utama tadi, Tuhan. Masalah kesehatan saudara-saudara yang sangat mengerikan. Biaya rumah sakit yang melambung tinggi. Saudara 3 hari 2 hari aja, apalagi nggak pakai BPJS. Ya, paling 5 hari seminggu bisa puluhan juta tahu-tahu. Luar biasa. Maka jangan sia-siakan kesehatan. Yang masih merokok tolong berhenti merokok. Gak usah nunggu sakit dulu baru berhenti. Ya. Saudara-saudara, saya bersaksi sedikit. Ya, saya juga terikat sama rokok luar biasa. Tapi saya merasa saya menyakiti hati Tuhan. Saya merasa saya nggak benar di hadapan Tuhan. Tapi saya gagal lagi dan gagal lagi. Tuhan, bagaimana caranya supaya saya nggak gagal, Tuhan? Jadi kalau kecenderungan hati, pikiran mendorong kita merokok, saya mau merokok, saya buru-buru berdoa. Tuhan Yesus, saya mengasihi-Mu. Tuhan Yesus, saya sayang padamu. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan. Pokoknya saya berdoa terus. Setiap mau ngerokok akhirnya nggak pengen ngerokok. Karena apa? Dikalahkan dengan kuasa doa. Amin. Itu saudara. Hadapi segala sesuatu dengan doa. Ketika engkau mau putus asa, ketika engkau frustasi, ketika engkau mengalami banyak perkara, bawa dalam doa. Karena ketika Roh Kudus menjamah saudara, saudara akan dikuatkan untuk berpihak pada firman Tuhan, sehingga segala kebentuk kejahatan, amarah, sombong, iri hati, dendam lenyap di dalam nama Yesus. Itu perlunya berdoa. Jangan andalkan kekuatan kita. Saya percaya semua orang yang mengandalkan kekuatannya nggak bisa keluar dari isapan rokok. Karena itu sangat menggoda. Mungkin juga orang yang terikat dengan masalah, maaf ya, perzinahan atau mabuk atau judi atau apapun juga. Aduh, apalagi kemarin-kemarin itu banyak ibu-ibu datang, bukan banyak lah, ada beberapa menangis.
Pak Pendeta, anak saya terlibat dengan judi online, pinjaman online, uang kuliah habis, harusnya udah bisa selesai dia dengan biaya seperti itu. Wow, jadi ingat, penolong kita adalah Roh Kudus yang diberikan Bapa di dalam nama Yesus. Ketika kita menghadapi apapun juga, kita harus andalkan Tuhan. Karena Tuhan yang harus kita kasihi dan Tuhan yang mengasihi kita, tidak ada yang lain. Kalau soal sahabat, sahabat itu tergantung. Peribahasa mengatakan ada gula, ada semut. Orang selama jadi gula, oh banyak semut datang, gak diundang juga datang, ya kan? Tapi kalau kita lagi susah, saudara pun gak ngaku sebagai saudara, ya. Nah, jemaat Tuhan, mari kita buat Tuhan bersuka cita. Andalkan Tuhan, amin. Andalkan Tuhan, saudara tidak akan pernah dikecewakan. Saudara datang kepada Tuhan, tidak mungkin saudara pulang dengan menangis. Datang kepada Tuhan, tidak mungkin saudara pulang dengan kesia-siaan. Karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan saudara. Tapi Tuhan sangat mengasihi saudara, sehingga saudara dijadikan biji matanya. Sehingga dia siap mati di bukit Golgota karena cintanya kepada kita. Saudara-saudara, demikian juga dengan masalah ekonomi, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, pribadi kita sendiri. Terkadang manusia lelah, capek, frustasi, stres, putus asa. Tapi Tuhan katakan, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Itu bukan basa-basi loh saudara. Manusia suka basa-basi. Ya, kalau masalah datang ya sama saya gampang, pas diminta didatengin sama dianya nggak ada, nggak bisa menggenapinya. Kalau Tuhan, dia akan buktikan bahwa dia adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang sanggup, Tuhan yang baik, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Ya, andalkan Tuhan saudara. Saudara-saudara, Tuhan sangat bersedih, Tuhan tidak suka kepada mereka yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Artinya tidak menghargai Tuhan, tidak memanggil Tuhan, tidak berteriak kepada Tuhan, kepada Bapa, Yesus dan Roh Kudus, dan tidak minta tolong. Ya, seperti yang saudara sudah hafal semua, Yeremia 17 ayat yang kelima, bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya, terkutuk saudara. Ternyata mengandalkan manusia itu terkutuk. Ya. Ini ayatnya kan, kecuali nggak ada ayatnya ya saudara, saudara boleh protes. Ya. Beginilah firman Tuhan, Yeremia 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang bersandar pada kekuatan manusia fana, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Kenapa terkutuk? Karena Tuhan hebat, Tuhan luar biasa, kok minta tolong sama yang rendah? Harusnya kepada Tuhan. Kenapa kepada manusia orang minta tolong? Karena dia tidak mengandalkan Tuhan dan dia kurang kenal Tuhan. Jemaat Tuhan, saya akan bacakan juga dari Amsal pasal yang ke-11 ayat yang kelima, ayat yang ke-28. Amsal 11 ayat 28. Siapa mengandalkan kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Mengandalkan kekayaannya akan jatuh. Saudara-saudara, di salah satu jemaat ada orang yang suaminya jabatannya bagus, hepengnya, artonya juga luar biasa. Jadi dia andalkan, keluarga istri mengandalkan dia, bukan Tuhan. Di luar dugaan, sakit sedikit, tiba-tiba suaminya dipanggil Tuhan. Syok,
karena andalannya pergi, saudara. Itu fakta, saudara. Dan di dalam masyarakat, di dalam kehidupan kita sering kita lihat sahabat-sahabat kita seperti itu. Yang diandalkan tidak bisa lagi diandalkan. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia tidak pernah terlambat memberikan pertolongan. Dia tidak pernah lupa memberikan pertolongan. Dia selalu mendengar teriakan anak-anaknya. Luar biasa. Andalkan Tuhan, saudara. Karena Dia baik. Dia setia. Dia cinta saudara. Saudara adalah segala-galanya. Sampai Dia siap mati buat saudara. Luar biasa. Siapa namanya? Yesus namanya. Andalkan Yesus. Jemaat yang dikasih Tuhan, sekali lagi saya bacakan dari Yohanes 15 ayat yang kelima B. Saya baca AB. Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Artinya saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, justru kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nggak ada kekuatan, nggak ada solusi, ya, nggak ada penghiburan, nggak ada hikmat. Di luar Tuhan fana, tapi di dalam Tuhan ada sukacita. Dan saudara, orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan biasanya ada ciri-cirinya. Biasanya jarang ke gereja, atau dia rajin ke gereja tapi nggak bertumbuh kerohaniannya. Karakternya gitu-gitu aja. 20 tahun yang lalu pemarah, dia tetap pemarah. Yang sombong tetap sombong. Yang tukang iri hati, tukang gosip, masih sama aja. Itu berarti dia tidak berjumpa dengan Tuhan di gereja. Dia tidak mengalami lawatan Roh Kudus. Dia tidak bergaul dengan firman, sehingga susah kenal Tuhan. Jarang baca Alkitab. Orang yang tidak mengandalkan Tuhan biasanya baca Alkitab langsung ngantuk. Roh ngantuk langsung nyerang dia. Ya. Tapi pas dibuka sinetron 3 jam 4 jam dia masih tetap kuat. Ya, gak bisa. Firman harus dibaca. Karena itu kekuatan kita. Karena firman adalah Allah. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya. Alkitab firman yang tertulis. Yesus firman yang hidup. Ya. Baik saudara, orang yang tidak mengandalkan Tuhan biasa jarang berdoa. Ya. Kalau kata Sasi, saya selalu tanya sama anak-anak, kamu sehari berapa kali berdoa? 1, 2, 3. Itu udah bagus. Ada makan siang, pagi, sore. Ya. Kamu mandi berdoa enggak? Enggak berdoa. Loh, kalau kamu nggak punya air, nggak punya sabun, nggak punya ini, gimana? Gigi kamu kuning ya? Nggak ada sikat gigi. Coba kamu gimana? Tapi ada juga anak yang mengatakan mulai gitu. Pagi Pak Pendeta saya berdoa bangun tidur, kemudian mau berangkat sekolah, makan di jalan, di sekolahan, ya. Waktu saya mau ke kantin, pulang, wah ini lumayan nih ya, aktif sama Tuhan. Ya, ada yang enggak. Apalagi handphone. Berapa lama kamu sehari main handphone? Ada yang 10 jam, saudara-saudara. Ih, saya bilang kalau 10 jam buat Tuhan Yesus, ajaib itu saudara-saudara. Ya, luar biasa. Saya bilang kurangin, kamu buka itu handphone, download Alkitab, baca Alkitab. Baik saudara-saudara. Jadi orang juga yang di luar Tuhan biasanya egonya luar biasa, sombongnya luar biasa. Itu orang-orang di luar Tuhan. Ya. Tidak mengandalkan Tuhan. Selalu mengandalkan akal semata-mata, kepandaian. Padahal Tuhan lebih pandai dari dia. Saudara, sementara orang yang mengandalkan Tuhan, ia membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat pembacaan firman, lewat doa, lewat penyembahan, lewat puasa. Oh, dia sangat menjaga kekudusan hidupnya. Dia berupaya jadi pelaku firman Tuhan. Ini yang membuat saudara bersuka, Tuhan bersuka cita.
Dan Tuhan merindukan saudara dan saya juga seperti itu semuanya. Hangat dengan Tuhan, bukan dingin. Kalau dosa di hati aja, aduh Tuhan ampuni. Dosa di pikiran, Tuhan ampuni saya. Mengaku. Ya. Baik, itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi sesama, dan juga menjaga kekudusan hidupnya. Jadi pelaku firman. Dia upayakan jadi pelaku firman. Karena cuma dengar nggak ada artinya. Dengar firman doang bagus tapi nggak ada artinya. Karena itu artinya firman untuk dilupakan. Firman didengar, direnungkan, lakukan praktek. Pengampunan, praktek mengampuni. Mengasihi, praktek mengasihi. Melayani, praktek melayani. Lakukan firman Tuhan. Itu orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara, Daud itu mengandalkan Tuhan. Jadi Daud itu banyak bertanya kepada Tuhan. Semua orang yang mengandalkan Tuhan akan bertanya kepada Tuhan. 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-19 demikian. 2 Samuel 5 ayat 19. Daud minta petunjuk kepada Tuhan. Apakah aku harus maju melawan orang Filistin? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Firman Tuhan kepada Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin ke dalam tanganmu. Daud raja, saudara. Ya. Tapi di dalam hidupnya dia tidak andalkan kekuatannya, tapi andalkan Tuhan. Dia berperang lawan orang Filistin, dia tanya dulu, Tuhan boleh nggak saya menyerang mereka? Kau berikan kemenangan gak Tuhan? Oh, Tuhan bilang majulah, aku akan berikan kemenangan. Aku serahkan mereka kepadamu. Kita pun harus begitu, saudara-saudara. Dalam segala perkara tanya Tuhan dulu, minta petunjuk Tuhan. Ya, Pak Pendeta gimana? Tahu-tahu mantap di hati saudara, laksanakan. Gitu ya. Tahu-tahu dapat dukungan dari teman-teman yang mengarah, itu bisa dilakukan, laksanakan. Ada tanda-tanda yang Tuhan berikan, gitu ya. Jangan main ambil aja, repot saudara. Orang ada yang ambil rumah saudara-saudara, nggak nanya Tuhan, ambil tuh rumah. Tiba-tiba apa? Belum sampai setengah jalan, dia diberhentikan dari perusahaannya, kolab, nggak bisa ngangsur lagi, dijual bingung, diterusin nggak bisa, pembangunannya macet. Jangan sombong. Andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala perkara. Karena kita terbatas, tapi Bapa tidak terbatas. Amin. Baik, saudara, Daud sendiri bertanya. Daud gak berani sembarangan karena dia kenal Tuhan. Ya. Semuanya diperhitungkan dengan Tuhan. Rapat dulu dia sama Tuhan. Tuhan sendiri begitu. Sama Nuh. Datang dulu, dia rapat dulu sama Nuh. Nuh, aku mau ini loh, mau bikin ini loh. Kamu bikin itu ya, bahtera ya. Ya baik Tuhan, gini. Ada percakapan, saudara. Sampai akhirnya Nuh dapat membuat satu bahtera dan dia diselamatkan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, hidup di dalam kasih Tuhan, jadi pelaku, yaitu orang yang melayani Tuhan. Saya akan bacakan dari 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 15 demikian. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi hidup kita bukan untuk diri kita, saudara. Hidup kita untuk Tuhan. Ingat, jangan memuaskan keinginan kita setiap hari, tapi puaskan keinginan Tuhan.
Banyak orang tiap hari handphone aja, Shopee terus nggak berhenti berjam-jam. Ya, tapi nggak manggil Tuhan. Ya, dia mau beli tas tinggal pesen kirim selesai. Padahal Tuhan mungkin nggak setuju, tapi udah dibeli gimana? Nah saudara, dalam segala perkara tanya Tuhan dulu. Ya, anak mau kuliah juga gitu. Ya. Ada anak sama ibunya berantem. Kenapa? Dia bilang gini, Mama, kalau aku gak dipaksa ke kedokteran, aku udah selesai mah. Tapi karena di kedokteran biayanya banyak, ini banyak, lebih lama. Aku sebenarnya kurang sanggup, makhluk. Harus tanya Tuhan dulu, ya. Rapat tanya Tuhan. Tuhan, anak saya ini cocoknya jadi guru, apa jadi dokter, apa jadi pendeta, gitu ya. Tapi jadi pendeta banyak yang nggak mau. Termasuk anak saya 2. Saya tanya, kamu nggak ada yang mau jadi pendeta? Enggak apa ah. Emang kenapa kamu nggak mau? Khotbah melulu. Padahal saudara-saudara, khotbah kayak gini nih, sambil membimbing diri saudara, membimbing saya juga refreshing. Coba saya gak khotbah, puyeng pada saya. Ya, jadi kesukaan, ya. Jadi melayani itu harus menjadi kesukaan, bukan beban. Harus dengan sukacita, ya, bukan tertekan. Ya. Baik, saudara, suatu hari majelis rapat, banyak berhalangan, ibadah PW, ibadah ini, ibadah itu. Akhirnya dikasih pendeta semua. Wah, Pak Pendeta berat dong ya, jadi ya banyak kerjaan gini. Loh, saya malah seneng, saya malah bahagia. Makanya tawarkan dulu ke majelis. Mudah-mudah, semoga ada yang mereka udah siap, punya keterpanggilan, silakan. Kalau enggak, ya saya dengan sukacita. Saya ambil dengan sukacita. Coba saudara bayangkan, kalau saya nggak dipakai Tuhan, apa arti hidup saya? Kalau dipakai ya puji Tuhan, gitu kan? Baik, saudara. Jadi kita yang berikutnya, orang yang mengandalkan Tuhan itu kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16, ya kan, kuduslah kamu karena aku kudus. Jauhkan segala bentuk dosa. Baik yang dalam hati, baik yang dalam pikiran, baik yang dalam tindakan. Jauhkan semua. Karena saudara akan pulang ke surga. Ya, kita harus punya kekudusan yang tinggi, bukan asal-asalan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, ada seorang pendaki gunung, dia sudah pasang semuanya, tali-tali. Yang tali yang satu ternyata copot, dia terpelincir, tapi dia sedang bisa pegangan tali yang satunya lagi. Dia udah nggak mikir lagi ini tali kuat atau enggak. Yang penting dia pegang ini sampai dia di atas. Perkara jatuh enggak itu dia nggak pikirkan. Yang penting dia andalkan tali ini sampai dia di atas. Demikian juga dengan kita. Hidup kita banyak tantangan dan rintangan, tapi pegang Yesus Kristus dan janji-janji firman-Nya. Saudara pasti selamat. Saudara pasti jadi pemenang. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan saudara. Saudara, ada anak muda kerja di Markom, marketing komunikasi. Bosnya bilang gini, kamu, target kamu bulan ini 1 miliar. Dia belum begitu pengalaman, saudara. Dia bingung bagaimana mengkomunikasikannya kepada pembeli-pembeli. Tapi dia puji Tuhan, karena dia guru sekolah minggu, dia aktif di gereja. Dia datang, dia berdoa, dia puasa, dia berdoa. Ya, teman-teman yang seangkatan sama di satu grup, lu doa, puasa yang Kristus. Saudara-saudara, dia selalu melihat target-target yang diberikan oleh bosnya itu selesai, bahkan dia melampaui. Selalu seperti itu. Teman-temannya ditanya, kamu kok bisa kayak gitu, gimana sih caranya? Dia bilang, gue juga gak tahu. Saya cuma tahu berdoa, minta tolong Tuhan, Tuhan yang memberikan pembeli-pembeli yang luar biasa. Itu saudara-saudara.
Jadi andalkan Tuhan. Amin. Jangan lupa ya saudara. Kalau orang mengandalkan Tuhan, hidup di dalam kasih, pasti dikasihi Bapa dan terus diajar, dibimbing oleh Roh Kudus, dan berkat Tuhan akan tercurah bagi kehidupannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama meresoni firman Tuhan dengan bernyanyi Kuperlukan Juru Selamat. Bapak Ibu jemaat diundang bangkit berdiri. Bersama dengan jemaat dari segala abad dan tempat, kita akan mengucapkan pengakuan iman kita yang am dan rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita sama-sama memanjatkan syafaat, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus dan Roh Kudus, terima kasih firman-Mu sudah ditaburkan. Mampukan kami tinggal di dalam kasih-Mu dengan melakukan firman-Mu. Mampukan kami hidup dalam kasih-Mu dengan kami mengandalkan Engkau di dalam setiap perkara. Kalau terkadang kami berjalan sendiri, ampuni kami atas segala kesombongan dan kesilapan kami. Tapi dengan firman ini kami boleh belajar untuk terus memanggil Tuhan lebih dulu, seperti Daud, seperti Abraham. Bertanya kepada Tuhan sambil kami melatih kepekaan roh kami terhadap suara-Mu Tuhan. Terima kasih. Bapa, kami berdoa
untuk keluarga Bapak Penatua Sudio Widayat, keluarga Saudara Agus Effendi, keluarga Bapak Joni Bakhtiar, keluarga Ibu Riana Presti, keluarga Saudari Rosintan Elizabeth Situmorang, keluarga Bapak Pendeta Bernard H. Sirait MTH, keluarga Bapak Budianto, keluarga Bapak Dafnar Siaha, keluarga Ibu Nesi Sitangga, keluarga Bapak Erik Latu Perisa. Berkati mereka semua, bahagiakan mereka, letakkan di hati pikiran roh mereka untuk menjadi pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang penuh dengan kasih sayang, pribadi yang hidup dalam damai sejahtera dan membawa damai sejahtera, hidup dalam kasih dan membawa damai dan kasih Tuhan kepada banyak orang. Cukupi hidup mereka, perekonomian mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka, mantu cucu mereka, semua Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Bahagiakan, jamin mereka sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Hamba juga berdoa untuk Ibu Pendeta Iren dengan suami dan anak, semuanya Engkau berkati supaya mereka semua berbahagia. Terima kasih Bapak, pelayanannya Engkau urapi sehingga semua perkataan, doa, pujiannya penuh dengan kuasa. Majelis-majelis juga yang dengan tulus hati melayani tanpa dibayar, Engkau berkati keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, kesehatan kerohanian mereka Engkau berkati. Pelayanan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Pekerja-pekerja gereja beserta keluarga, komisi-komisi ya Tuhan, pengurus komisi semua Engkau berkati. Terima kasih. Pengasuh sekolah minggu, pengajar remaja, taruna, pemandu, pemusik, tim multimedia, semuanya Engkau berkati dalam nama Tuhan Yesus. Mereka semangat terus melayani Tuhan. Anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan Engkau berikan, yang membutuhkan pasangan hidup suami atau istri Engkau berikan, yang membutuhkan anak juga Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang meninggalkan Tuhan. Oh Tuhan, kasihani mereka, raih mereka lagi Tuhan. Kalau ada kuasa jahat, roh antikristus menarik mereka, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Jamah mereka Tuhan, supaya anak-Mu pulang ke dalam hadirat-Mu, ke dalam pangkuan-Mu. Pos pelayanan di Dulung, Bali supaya semakin bertumbuh. Terima kasih. Sinode GKO Engkau berkati supaya tetap sehati, saling mengasihi, mampu mempersatukan para pendeta, majelis dan jemaat, terus bertumbuh di dalam kasih kuasa Tuhan. Bangsa Indonesia Engkau berkati supaya Indonesia menjadi negeri yang adil, makmur, sentosa, bebas beribadah. Kota Depok juga Engkau berkati menjadi milik Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus 29 Mei Engkau berkati supaya anak Tuhan bersorak-sorai karena Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga. Terpujilah Engkau. Perjamuan Kudus 1 Juni juga Engkau berkati. Mulai dari sekarang anak-anak Tuhan sudah mempersiapkan kekudusan hidup. Terima kasih Tuhan. Pernikahan kudus yang akan dilaksanakan 7 Juni 2025, Saudara Reinhard dan Saudari Laras, Engkau berkati. Biar mereka menjadi keluarga yang berbahagia, keluarga yang ilahi, keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang mengandalkan Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Ibu Lemina Turip Siahaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Julia Siwu, Bapak Johnri Tahela, Bapak Ruslan Judi Seno, Saudara Gustaf An Mama, Ibu Pendeta Carolina Lopulalan, Bapak Ronald Tobing, jamah dengan kuasa-Mu. Sembuhkan mereka semua, karena Engkau penyembuh dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, kuasa-Mu tidak pernah pudar, kasih-Mu kepada anak-anak-Mu juga tidak pernah berubah.
Sembuhkan mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat mereka yang berulang tahun. Penatua Nana Francisca, Bapak Penatua Endi Yudi Yanta Stefanus, Saudara Sender Tanoko Siahaan, Bapak Arnolis Mose, Saudari Laras Sabrina Getsmani, Saudari Familia Agatha Sigalingking, Ibu Ruth Ulina Dita Simanjuntak, Ibu Siti Sudarsih, Niko Rafael Mungisa Teno, Saudara Devito Christian Ramelan, Ibu Mei Ledia Haurisa Borusinaga, Jonathan Felix Yeskiel. Berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Sayangi mereka, bahagiakan mereka pada hari ulang tahun. Letakkan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa agar Tuhan mengirim pelayanan misi untuk memberitakan Injil kepada orang Makian Timur. Hamba berdoa supaya Tuhan membuka kesempatan bagi penyebaran Injil melalui bidang pelayanan sosial, pelayanan kesehatan maupun bidang lainnya, sehingga pemberitaan Injil lebih dapat diterima oleh orang Makian. Kami berdoa agar Roh Kudus melembutkan hati orang Makian Timur dalam mendengarkan pemberitaan Injil dan bertobat dari jalan-jalan hidupnya. Kami juga berdoa untuk transportasi laut menjadi sarana utama suku ini untuk mengangkut barang dagangan. Kami berdoa supaya ada kemajuan dalam transportasi agar mobilitas suku ini berjalan dengan lancar. Berkati para majelis yang sudah melayani, organis, song leader, pengguna multimedia, pendoa-pendoa untuk ibadah ini Engkau berkati. Terima kasih Bapa, ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita sambil mengingat kata di dalam Alkitab dari 2 Korintus 9 ayat 11. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sementara kita memberikan persembahan kita bernyanyi dari Kidung Keesan 462. Bersyukur semua
Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita mengucap syukur untuk persembahan kita dalam doa yang akan kita ucapkan bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu dari umat yang telah Tuhan selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini menjadi suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan sebagai tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Dan mari kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 530. Serahkan pada Tuhan. Bagi saudara-saudara yang punya kerinduan mengikuti perjamuan kudus, kuduskan hati saudara. Kalau ada kebencian, kecewa, ketertolakan, buru-buru minta diampuni dan mengampuni. Ya, dipersilakan berdoa sesaat. Bapa, anak-anakmu hari ini tertunduk di hadirat-Mu karena mereka mau mengikuti perjamuan kudus yang harus dilakukan dengan takut akan Tuhan, cinta akan Tuhan, kekudusan hidup. Kuduskan mereka. Semua pahit, kecewa, kesedihan, ketertolakan, angkat Tuhan. Biar hati mereka penuh dengan cinta, hati mereka penuh dengan sorak-sorai. Ampuni dosa dan salah mereka, kuduskan mereka. Terima kasih Bapa, biar mereka sungguh-sungguh mengikuti perjamuan kudus dengan kekudusan yang tinggi. Bimbing mereka untuk menolak dosa, menolak keinginan-keinginan daging, tapi hidup takut akan Tuhan. Mampukan mereka bersyukur, menyembah Tuhan, membaca firman Tuhan, berterima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Berkati mereka semua yang menghargai perjamuan kudus, yang rindu akan tubuh dan darah Yesus menyatu dengan tubuh mereka. Terima kasih Bapa. Berkat kebaikan-Mu menyertai mereka. Dan saat ini anak-anak-Mu akan pulang, berkati mereka semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau shalom. Amin. Jemaat duduk untuk bersatu. Ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.